Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala karena telah memfasilitasi kami sebagai CGP untuk mendiseminasikan dan mensosialisasikan, juga berdiskusi dan berbagi praktik baik dalam kaitannya dengan budaya positif. Saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nuri selaku kurikulum yang juga telah mendukung, membantu kami dalam terlaksananya kegiatan ini. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah hadir di sini, menyempatkan waktunya untuk kita berbagi praktik baik dalam kegiatan berbagi praktik baik mengenai budaya positif. Untuk itu, supaya kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan juga berbuah pahala, mari kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Di sini kami akan diberi ruang kesempatan untuk berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh yang pertama Pak Denden Bugi Ginanjar selaku CGP Angkatan 10 SMA Negeri 1 Ciparai. Selanjutnya ada Ibu Nur Siti Robia, juga CGP Angkatan 10 SMA Negeri 1 Ciparai. Dan selanjutnya oleh saya sendiri, yaitu Nurul Nisa Desiana, CGP Angkatan 10 di SMA Negeri 1 Ciparai. Selanjutnya jenis kegiatan ini adalah kegiatan mandiri membuat grup sharing mengenai konsep inti dari modul positif berbudaya positif. Ini merupakan aksi nyata dari kami yang merupakan CGP untuk berbagi praktik baik mengenai budaya positif. Lalu agenda kegiatan kita kali ini yaitu yang pertama adalah pembukaan. Alhamdulillah sudah kita lakukan tadi bersama-sama. Kemudian pemaparan materi. Selanjutnya praktik membuat kesepakatan kelas atau penerapan segitiga restitusi. Dan yang terakhir adalah refleksi, tanggapan, dan tanya jawab. Untuk itu kita langsung saja ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Deden Bugi Ginanjar. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Bu Nurul untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak semangat, semangat tuh, semangat. Oke, tepuk semangat lah, tanya. Beda ya mah tepuk semangatnya. Tapi kembali ya, kayak tepuk semangatnya. Oke, sambil tepuk tangan ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, sudah iya mah, saya murang kalinya, kayak mau dimurang kali kan bisa diterapkan. Oke, siap ya. Satu, mangga bapak. Ya, tepuk semangat. Mantap, luar biasa. Oke, sebelum memulai kita bikin dulu kesepakatan kelas ya, agar nanti ketika berjalan bapak ibu pelaksanaan kegiatan ini akan berjalan dengan lancar. Maka diisi aja sticky notes-nya, nanti kita tempel di sini. Kesepakatan kelas yang sudah dibuat akan laksanakan. Maka
Ini kesepakatan kelas yang telah dibuat Bapak Ibu semua, ya. Ini harus kita sepakati dan kita laksanakan ketika pembelajaran. Bro, mau menambahkan? Atau Bu Siti? Baik Bapak dan Ibu, mungkin sedikit menambahkan saja ya dari apa yang saya pahami tentang bagaimana merdeka belajar dan merdeka mengajar, mungkin gitu ya. Merdeka belajar di sini yang saya pahami dari apa yang saya pelajari kemarin di CGP itu adalah anak-anak itu bebas dalam artian mereka bisa menuangkan segala apa yang mereka miliki, menuangkan segala apa yang mereka mampu tanpa ada kekangan. Contohnya seperti ini, misal kalau kita memberikan tugas dikumpulkan hanya dalam satu tipe saja. Misalkan mengerjakan tugas dikumpulkan lewat video. Padahal anak saya nggak suka bikin video, tapi saya lebih suka menggambar, atau saya lebih suka lewat audio, lewat nyanyian. Nah, kalau kita memplotkan anak dengan satu saja, misalkan anak udah bikin video aja, artinya anak yang dia tidak suka, dia harus mengerjakan apa yang dia tidak suka. Nah, artinya dia merasa terkekang gitu. Tapi kalau kita beri pilihan, mangga silakan kalian, core-nya sama, tugasnya sama, tapi anak diberi pilihan mengerjakan dengan cara dia sendiri yang dia sukai. Artinya dia bebas mengekspresikan apa yang dia miliki, apa yang dia punya, dan apa yang dia sukai. Itu pemahaman saya. Bapak dan Ibu mungkin boleh menambahkan. Lalu merdeka mengajar seperti apa? Apakah merdeka mengajar berarti kita terbebas dari beban kita mengajar? Tentu tidak. Betul kan Bapak dan Ibu? Kita guru, tugas kita tentunya mengajar. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, tugas seorang guru, peran dari guru itu adalah menuntun. Menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Kodratnya itu apa? Kodratnya itu ada kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam adalah kodrat yang mereka miliki, potensi segala sesuatu yang mereka miliki dari dalam diri mereka. Sementara kodrat zaman itu adalah lingkungan yang mempengaruhi, bisa lingkungan yang mempengaruhi. Artinya berarti kita harus menyesuaikan dengan apa yang mereka miliki gitu. Dan kita bebas menyesuaikan sesuai dengan apa yang kita punya, juga sesuai dengan potensi yang kita miliki. Misal, Pak Resna ada jagona IT. Saya mah mau membuat pembelajaran matematika ini dekat dengan teknologi. Silakan gitu, dibebaskan asal core-nya sesuai dengan aturan. Jadi kita tidak lantas bebas sebebas-bebasnya, tapi tetap ada rambu-rambu yang juga harus diikuti. Contohnya apa? Peraturan sekolah juga. Sekolah memiliki peraturan, mereka merdeka belajar bukan berarti anak terbebas dari aturan yang ada. Tetap harus mengikuti core yang ada, tapi juga diingatkan tanpa yaitu tadi ada yang menang atau kalah, tapi ada win-win seperti yang Pak Deden katakan tadi. Mungkin itu tambahan dari saya. Bu Siti mungkin mau ngomong itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nur Siti atas pemaparannya mengenai hukuman, konsekuensi dan keyakinan kelas ya. Yang sedikit saya tambahkan, mungkin keyakinan kelas itu adalah yang tadi sebelumnya Pak Deden jelaskan, yaitu berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang universal. Artinya baik mau dia agamanya apa, dia mau dari statusnya apa, sukunya apa, bahwa nilai kebajikan itu, keyakinan kelas itu diyakini bahwa itu adalah hal yang benar. Misalnya jujur, mau agama apapun, mau suku apapun, yang namanya jujur itu adalah hal yang baik, dan tidak jujur itu adalah hal yang
salah seperti itu, mungkin tambahannya sedikit. Nah, izin saya memperkenalkan diri dulu Bapak dan Ibu, meskipun Bapak dan Ibu sudah mengenal. Nama saya adalah Nurulisa Desiana. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan guru penggerak sebagai CGP angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Ciparai. Saat ini saya akan memaparkan mengenai kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik, langsung saja. Baik, sambil menunggu Bapak dan Ibu, ini kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu memiliki manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Ini 5 kebutuhan dasar ini dimiliki oleh seluruh manusia, baik itu dari yang kecil sampai yang sudah tua. Ya, 5 kebutuhan dasarnya itu apa? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Ini kaitannya dengan physically. Misalkan makan, minum, pakaian, rumah, termasuk hubungan biologis. Ya, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini dibutuhkan oleh manusia. Selanjutnya, cinta dan kasih sayang. Semua manusia membutuhkan yang namanya cinta dan kasih sayang, love and belonging. Jadi semua manusia itu pasti membutuhkan ini. Ini adalah kebutuhan dasar. Kalau ada yang tidak tercapai, artinya kalau misalkan anak gitu ya, ternyata mengalami sesuatu yang tidak normal. Tidak normal dalam artian perilakunya menyimpang. Mungkin ada dari kelima kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Yang ketiga itu ada kebebasan, freedom. Manusia ini pada dasarnya butuh kebebasan. Bebas untuk melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia pilih. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Resna di awal, ya, bahwa kita itu tidak bisa mengontrol anak, karena anak itu hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan, itu adalah pilihan dia. Lalu kesenangan, fun. Setiap orang butuh kesenangan, betul? Betul. Mari kita tepuk semangat dulu biar senang. Ya, tepuk semangat gimana tadi pada saya lupa. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Gitu ya. Mudah-mudahan jadi lebih semangat lagi. Lebih senang lagi ya, karena sejatinya manusia itu butuh kesenangan. Bapak dan Ibu punya hobi pasti. Di sini bapak-bapak hobinya sepak bola. Bapak-bapak yang baru boleh ikut bergabung supaya merasa senang nanti gabung dengan klub sepak bola bapak-bapak di sini. Kemudian kekuasaan. Setiap manusia itu membutuhkan kekuasaan, ya, terutama kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, ya, selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol, ya Bapak dan Ibu. Posisi kontrol itu ada 5. Di sini yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Apa ini posisi kontrol? 5 posisi kontrol ini adalah posisi yang kita miliki terhadap anak. Sejauh ini Bapak dan Ibu menjadi berperan sebagai apa? 5 posisi kontrolnya. Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah pemantau? Atau manajer? Nah, kira-kira lebih sering yang mana Bapak dan Ibu? Apa?
Penghukum. Nah, ini kita lihat ciri-cirinya ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk posisi penghukum itu guru berbuat misalkan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu adalah posisi penghukum. Lalu pembuat orang merasa bersalah. Biasanya yang dilakukan itu adalah berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu, atau suka merasa gini, atulah kamu tuh jangan kayak gitu, tuhnya ibu bilang apa, nanti ibu dimarahin sama bapak kepala, cik atunya karunya ke ibu, suka gitu gak sih? Cik atulah, oh berarti ya kata gitu, cik atulah tong gitu sing karunya ke ibu, misalkan gitu. Cik atulah bapak, sing karunya ke bapak gitu ya. Nah biasanya seperti itu ya. Atau kalau yang menghukum itu biasanya menyindir misalkan ya. Kalau enggak marah dengan menunjuk-nunjuk atau spontan. Misalkan dia tertidur di kelas langsung kamu keluar misalkan kayak gitu. Itu spontan dilakukan. Biasanya kalau penghukum itu menghukum dengan spontan, tindakannya itu langsung dilakukan. Kemudian di sini, nah ini gurunya berkata kalau membuat orang misalnya kamu tuh seharusnya seperti ini, kan kamu udah tahu kayak begitu, ya jangan dilakukan lagi gitu. Ibu capek tau nggak kayak gitu, ibu capek. Biasanya gitu, mau apa aduhnya iya doi gitu ya biasa. Iya doi, udah ngata eta deui gitu. Iya. Seperti itu. Nah, kalau teman itu biasanya membuatkan alasan-alasan untuknya. Misalkan nih, ada tugas yang belum, ya udah sok kerjain sama ibu dikumpulin, ya gampang lah nanti dikumpulin ke ibu gurunya, misalkan kayak gitu. Nanti sama ibu dibantuin, sok buru kerjakan. Oke, kok ibu dibantuan. Nah, seperti itu misalkan. Itu adalah posisi sebagai teman, ya udahlah biarin misalkan kayak gitu. Kemudian pemantau, lebih ke menghitung dan mengukur ya. Jadi lebih ke bertanya aturannya apa. Kemarin kan sudah ada aturannya apa. Nah, berarti konsekuensinya gimana. Nah, seperti itu kalau pemantau. Nah, lain dengan manajer lebih mengajukan pertanyaan. Kenapa kamu bisa seperti itu? Apa alasan kamu seperti itu? Apakah betul kejadiannya seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Nah, mungkin itu pertanyaannya. Ya, apa yang kita yakini gitu. Kemudian, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki permasalahan ini? Mau bagaimana kamu memperbaiki kesalahan yang sudah kamu buat? Nah, itu adalah posisi kontrol untuk manajer, ya. Nah, dampaknya pada murid apa sih? Kalau pada posisi penghukum, itu berarti anak bisa mengulangi kesalahan yang sama, ya. Karena mungkin tidak muncul dari diri dia untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik tersebut. Dia melakukannya itu karena takut dihukum atau apa, tapi karena takut dihukumnya itu karena faktor eksternalnya itu, akhirnya bisa saja suatu hari dia melakukan kesalahan yang sama. Nah, kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, itu akan berdampak dia merasa rendah diri, ya. Dia merasa bersalah, akhirnya dia merasa rendah diri, dia merasa menjadi anak yang gagal, gitu ya. Nah, di sini intonasi ibunya biasanya rendah, dan muridnya itu biasanya berkatanya, ya ibu maafkan saya salah, seperti itu. Kemudian pada posisi teman. Nah, pada posisi teman
Ini akan menyebabkan anak itu menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Jadi anak itu biarinlah ada ibu ini, biarinlah si ibu mah ada baget, si ibu mah ada ngeprank sama saya, gampanglah si ibu mah. Jadi seperti itu jatuhnya, sehingga anak itu jadi ketergantungan dan tidak mandiri. Alhasil suatu saat ketika gurunya tidak membantu, anaknya merasa kecewa dan merasa ibu mah nggak temenan nih sama saya, ibu nggak ngebantu saya sih. Nah itu jadi kecewa jatuhnya. Ada posisi pemantau. Nah, itu dampaknya terhadap murid itu murid menitik beratkan kepada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia berfokus kepada jadi hitung-hitungan, lebih ke hitung-hitungan. Kalau misalkan dia melakukan sesuatu, dapatnya apa nih? Kalau dia tidak melakukan sesuatu, berarti dampaknya apa nih? Akankah dihukum atau apa? Jadi lebih ke perhitungan jatuhnya. Nah sementara kalau pada posisi kontrol itu manajer, itu anak bisa mengevaluasi diri, bagaimana dia memperbaiki diri dia sendiri, cara dia memperbaiki dirinya sendiri, dan harus muncul dari diri dia sendiri, inisiatif dari diri dia sendiri, seperti itu. Nah itu 5 posisi kontrol. Ini kalau untuk yang penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu anak cenderung menghindari hukuman. Kemudian kalau pada posisi teman dan pemantau, itu anak lebih cenderung itu mengharapkan imbalan atau menggantung kepada orang lain. Dan kalau pada posisi manajer, itu yang tumbuh dari prinsip itu sendiri, yaitu menghargai diri sendiri. Selanjutnya, ini tahapan posisi kontrol sebagai manajer ya Bapak dan Ibu. Pada tahapan sebagai manajer itu menerapkan segitiga restitusi ya. Di sini menanyakan tentang keyakinan kelas, kemudian apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Dilanjut Bu Siti. Nah ini untuk restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, gitu ya. Kemudian supaya apa? Supaya mereka menjadi manusia yang mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, itu adalah restitusi. Selanjutnya, ya ini ciri-ciri restitusi itu adalah bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan perasaan, kemudian menuntut, kemudian mencari kebutuhan dasar, restitusi diri, kemudian restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan, kemudian restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya dia tidak gagal. Nah ini adalah prinsip pengerjaan segitiga restitusi. Yang pertama itu diawali dengan menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, dia merasa gagal. Nah ketika dia merasa gagal, maka dia harus distabilkan dulu. Artinya dia dari yang merasa gagal, dia harus kembali ke dirinya sendiri untuk
kembali ke kelompoknya yang tidak gagal. Contohnya apa? Kita memvalidasi nih. Kalau misalkan anak terlambat gitu, berarti ya kenapa terlambatnya? Karena saya atau dia tidak membawa buku pelajaran. Kenapa tidak membawa? Karena lupa. Ya, lupa adalah suatu hal yang manusiawi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apakah yang dilakukan anak tersebut betul atau salah? Misalkan, apakah yang sudah kamu lakukan betul atau salah? Kalau dia bilang, ya Bu saya salah. Kenapa saya salah? Misalkan. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Lalu apa keyakinan kelas atau keyakinan universal yang kemudian kamu langgar atau melanggar yang sudah disepakati. Itu adalah bentuk dari ketiga resti. Nah, ini adalah cuplikan dari penerapan segitiga restitusi yang sudah dilakukan. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Sekarang kita akan mencoba berpraktik segitiga restitusi. Di Bapak dan Ibu sudah diberikan lembar ya Bapak dan Ibu. Di situ sudah diberikan lembar. Lembar ada yang menjadi guru dan ada yang menjadi murid. Kasusnya berbeda-beda Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu lihat, kemudian Bapak dan Ibu baca. Lalu Bapak dan Ibu praktikkan. Ada yang menjadi murid, ada yang menjadi guru dengan kasus yang sama Bapak dan Ibu. Silahkan boleh contohnya mana? Contohnya di sini, misalkan di sini saya mendapat kasus segitiga restitusi A dengan peran saya sebagai murid. Di sini saya baca dulu, saya adalah Ali, ya, seorang murid kelas 8 SMP. Bu Nurul, ini contoh ya, contoh saya sama Bu Nurul menerapkan segitiga restitusi. Saya sebagai murid, Bu Nurul sebagai ibu guru. Ya, yang kasus A, Bapak Ibu boleh dibaca. Ya, di situ dulu yang A. Ya, di sini saya adalah wali kelas 8 SMP. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapat Ali. Anda sebagai guru merasa bahwa Anda ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali, dan akhirnya sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara, gitu. Nah, di sini saya mengajak Ali berbicara dan menerapkan segitiga restitusi. Yang 3 tadi, yaitu pertama menstabilkan identitas, yang kedua itu adalah validasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, Bapak dan Ibu di situ sudah ada panduannya. Sudah ada. Ya, di sini sudah ada panduannya untuk dilakukan percakapan. Ya, Bapak dan Ibu boleh mencoba. Silakan, mau dipraktikkan Pak Deden atau gimana? Ayo, contohnya ya Abi aja Bu Nurul, Abi Ali. Ya. Contoh misalkan, Ali. Oh iya Bu. Ali sini Ali. Ya Bu. Selamat sore Bu. Ali, Ibu dengar kemarin kamu mengejek Amira, apakah betul? Betul Bu, saya kemarin ngejek Amira gara-gara nilainya kecil Bu. Tapi nama tak gitu Bu ceritanya Bu. Jadi kemarin Bu, habis ulangan, Ya. saya memperlihatkan nilai saya. Ya, terus? Ternyata biasanya kan saya nilainya letih Bu. Ya. Menang 50, ku ABD ditinggalkan 70. Efek si Amira 30 Bu. Terus kamu ngapain? Ya saya nggak mengaksud ngejek Bu, cuma memperlihatkan aja, cuma dia jadi nangis. Ya, mungkin maksud
kamu merasa senang karena mendapat nilai lebih bagus dari teman kamu ya? Ya Bu, tadi kan mau gitu. Ya, merasa senang karena mendapat nilai bagus itu adalah hal yang wajar, Ali. Tapi mengejek, apakah itu hal yang baik? Salah Bu. Maaf Bu, saya udah ngejek Amira. Ya, lalu apa kira-kira keyakinan kelas yang kamu langgar? Menghargai teman, menghargai diri sendiri dan orang lain. Ya, betul sekali, Ali. Coba sekarang, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya mau minta maaf aja ke Amira Bu, ajak dia makan di kantin. Ih, baik sekali, Ali. Ibu diajak aja sekalian. Ayo Bu. Ya, baiklah. Nah, itu contoh segitiga restitusinya ya, Bapak dan Ibu. Boleh dipraktekkan dengan posisi kontrol dan perannya masing-masing. Silakan. Mangga Bapak Ibu, anu bade kapayun kasus B dan C. Bahasa anu bade nyobian. Ciko. Kasus C. Mangga nunggu jantan guru. Ciko, sedang apa di sini? Ya, Bu. Bukannya hari ini ada jadwal piket di kelas, kenapa kamu tidak membantu teman-temanmu? Astagfirullahaladzim. Bu, iya. Piket tadi teh udah lapar, langsung keluar aja pengen pulang. Lupa Bu. Kasihan teman-teman kamu tidak dibantu. Iya Bu, maaf Bu. Tadi teh memang saya lupa jadi nggak izin dulu, nggak pamit dulu ke teman-teman, udah langsung pulang. Kenapa? Ya lupa Bu. Iya lupa dan lapar Bu. Jadi saya tidak konsen. Lapar memang hal yang manusiawi, tapi kalau kamu mau jajan atau meninggalkan kelas, sebaiknya kamu ajak teman-teman kamu juga. Aku disuruh menaktir Bu. Jadi saya nggak sendirian. Iya Bu, ya. Nanti kedepannya kalau seandainya kamu lapar atau haus atau mau jajan, ajak teman-temanmu biar bareng-bareng jajannya. Iya Bu. Iya Bu. Terus alasan kamu selain lupa apa emang kamu tidak mau piket? Enggak Bu, Karena saya. ibu mendengar dari temanmu, kamu langsung terburu-buru membawa tas. Iya tadi kan pengen kebelet dulu Bu, ke kamar mandi dulu dan itu lapar tangannya jadinya. Gitu Bu, tadi kan ke WC dulu. Terus untuk kedepannya, apa kamu mau mengulangi lagi kesalahanmu ini? Enggak Bu, insya Allah kalau gitu Bu, enggak akan mengulangi lagi. Tindakan apa yang kamu lakukan ke temanmu karena tadi sudah meninggalkan kelas? Mau balik lagi ke kelas, mau piket Bu, mau minta maaf. Iya, tapi enggak akan ajak makan Bu, karena bulannya Bu. Oke, baik. Ibu percayakan itu sekarang kepada kamu, semoga tidak mengulangi kembali. Iya Bu, siap Bu. Nuhun Ibu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Nuri dan Pak Resna. Tangan buat Bu Nuri dan Pak Resna, terima kasih ya sudah baik sekali menerapkan segitiga restitusi. Ada sedikit tambahan ya tadi ketika Pak Resna dan Bu Nuri memvalidasi tindakannya belum ada apakah ya tadi harusnya ada pertanyaan dulu, apakah kamu sadar tindakan kamu itu salah. Nah itu ya, tinggal itu dulu. Udah menstabilkan identitas, boleh kamu merasa lapar merupakan hal yang manusiawi. Namun apakah kamu paham tindakan kamu itu salah? Nah itu yang itu belum termunculkan dulu ya. Tapi overall udah bagus. Mantap. Ya. Nuri dan Pak Resna ya, Ciko. Udah Selanjutnya ya. Sebentar Oke. ada tambahan. Tadi terakhir juga harusnya ada ini ya keyakinan kelas. Jadi kita tanyakan lagi apa keyakinan kelas yang kamu langgar gitu. Jadi dikembalikan lagi apa kesalahan yang kamu iya gitu. Nah itu sip ya, jadi dua.
Oke. Ada lagi kasus B mungkin? Sebelum ke kasus B, saya kasih dulu itu is breaking biar Oh, boleh biar semangat. ya siap. Sok malah berdiri, ibu bapak berdiri. Sedikit berdiri. Berdiri. Kalau saya bilang satu, kalau saya panggil satu, tepuk teman sebelah kanan, bilang, hey. Contoh, betul. Satu. Ulangi, satu. Cing tarik itu, hey, satu. Cing tarik hubungnya. Cing satu. Nah, gitu ya. Oke. Kalau saya bilang dua, bilang asik. Nah, kayak dulu ya. Dua. Oke, dua. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, kalau saya bilang tiga, ibu bapak. Ya siap ya. Oke, siap. Kalau saya bilang tiga, ibu bapak, ya satu, tiga. Wah, kurang ya. Kurang semangat sih, semangat tuh Marisma. Tiga. Satu. Dua. Bingung ini. Jadi satu. Dua. Tiga. Tiga, dua, satu. Oke, cukup. Terima kasih Ibu Bapak Guru. Nah, iya. Oke, terima kasih Bu Guru. Oke, kita lanjut Bu Guru. Mungkin yang kasus B, siapa yang mau? Bu Indah dan Bu Atia katanya boleh. Memang mau. Tidak ada salah dan benar. Semuanya win-win. Ya. Betul. Jadi siapa? Bita ya? Bita. Bu Atia jadi murid. Bu Indah jadi guru. Mana yang guru? Selamat pagi Bita. Selamat pagi Bu. Bita, kemarin Ibu bertemu dengan Pak Basti. Kata Pak Basti, kamu sering keluar kelas, apa benar? Benar Bu. Kira-kira keluar kelas itu kamu pergi kemana? Kan sedang belajar. Ke WC Bu. Oh benar, mau pergi ke WC. Iya Bu, soalnya sakit perut. Sakit perut, emangnya kamu makan apa? Sampai kamu bolak-balik terus sedang belajar. Nggak makan apa-apa Bu, mungkin makan sebelah aja Bu. Terus sebelahnya kebuka, jadi mungkin dikurbutin laler, jadi agak sakit perutnya. Bita, kita tuh nggak apa-apa kalau misalnya berbuat salah. Lebih baik kita mengakui kesalahan kita, karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Karena yang laporan ke ibu nggak cuma Pak Basti, beberapa guru pula bilang bahwa Bita sering keluar kelas ke WC. Bisa ceritakan pada ibu dengan jujur? Awalnya ke WC Bu, tapi karena WC-nya deket kantin, mungkin agak belok sekalian Bu. Jadi ya begitu Bu, sebentar. Jadi sebetulnya kamu bolak-balik itu ke kantin ya, bukan ke WC. Kadang-kadang Bu. Karena ke kantin. Kayak ibu paham, pasti kamu punya alasan tertentu kenapa kamu bisa melakukan hal tersebut. Yang tadinya awalnya ke WC jadinya ke kantin, mungkin karena kamu lapar. Tapi sebaiknya kedepannya kamu harus bisa jujur. Kan jujur itu sebuah keyakinan yang ada di kelas kita kan ya. Kalau memang kamu lapar, maka makanlah sebelum pembelajaran dimulai, agar ketika belajar kamu tidak berbohong kepada guru. Baik Bu, kedepannya saya akan jujur kalau saya mau ke kantin. Ke WC Bu. Iya bisa, baik kalau begitu. Mari kita perbaiki bersama-sama ya. Ya, terima kasih buat Bu Atia dan Bu Indah beri
sedikit lagi seperti yang kasus tadi di kasus B ya, untuk disambungkan dengan keyakinan ya, karena ini sangat penting untuk menggali motivasi internalnya dari siswa, jadi dikembalikan ke keyakinan. Itu mungkin Pak Dede. Oke, terima kasih Bu Nur Siti ya. Iya. Jadi, Untuk menerapkan segitiga restitusi ini susah-susah gampang ya Pak Dede. wah susah. Teorinya mah gampang, tapi dan prakna mah ya Bapak dan Ibu. Prakna mah sesah gitu. Kadang kita udah lupa kalau udah ada masalah apa gitu ya, apalagi menerapkan segitiga restitusi ini. Iya, spontan itu tadi, tapi tentu perlu dilatih ya Pak Dede. Jadi memang penerapan praktik tiga restitusi ini salah satunya kontrol diri Bapak Ibu. Itu yang paling susah, itu kontrol diri. Seperti yang disampaikan Bu Nurul ya Bu Nurul. Emosi akan menggelapkan mata kadang seperti ini. Jadi memang ini harus dilatih dan harus terus dilakukan. Nah, lupa lagi. Saya lupa lagi mau ngomong apa. Kristina. Udah cukup? Mungkin ada lagi yang mau coba praktik? Oh iya, ini Bu Nurul. Dari ketiga kasus tersebut kita bisa analisa ya. Setiap murid itu punya motivasi. Ya. Salah satunya yang tadi pertama siapa? Ali itu merasa bahwa dia itu mempunyai penguasaan yang tinggi terhadap satu mata pelajaran, sehingga ketika memperlihatkan nilainya kepada temannya siapa Amira ini merasa tertekan karena nilainya kecil. Kemudian untuk yang kedua kasus Ciko itu kebutuhannya bertahan hidup, dia pengen makan jadi pulang seperti itu ya Pak. Jadi memang ini motivasi dasar ketika siswa melakukan suatu hal yang menyimpang, dia punya motivasi. Itulah yang mendasarkan kita sebagai guru harus melakukan restitusi. Ya, kenapa hal tersebut? Kalau misalkan di dalam Islam mah tabayun, ya Bu Guru, Bapak Guru, kurang tabayunan heula, ya. Jadi tong langsung dihakimi, ya, karena hukuman dan penghargaan akan melukai seseorang. Seperti itu. Ya, jadi kadang gitu ya di kelas ternyata apa perilaku menyimpang yang muncul dari anak itu bisa jadi karena ada tadi kebutuhan dasar manusia yang memang tidak terpenuhi. Yang 5 kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, seperti tadi Ali kebutuhan akan diakui, dihargai gitu kan, sehingga dia mengejek temannya Amira. Kemudian Ciko kebutuhan dasar untuk makan itu. Kemudian siapa Bita gitu ya, ada kebutuhan dasar yang juga ya penghargaan yang tidak terpenuhi. Jadi kalau misalkan ada anak yang memang menyimpang perilakunya, kita juga harus sadari jangan-jangan ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi sehingga muncul perilaku yang menyimpang. Itu mungkin ya. Ya, seperti itu. Dan mungkin restitusi ini memang sangat sulit, tapi kalau misalkan kita lakukan terus dilatih dan akan menimbulkan kebiasaan yang positif. Kenapa sih judulnya harus budaya positif? Karena sanes nu positif nu 2 garis wae nya itu. Tapi yang namanya positif itu ya, salah satu buku yang pernah saya baca itu The Power of Positive Attitude ya. Jadi itu bagus. Saya dapat buku itu waktu kuliah, dibaca di dalamnya. Ketika kita melakukan budaya positif, mungkin suatu hari bukan kita. Satu kalimat yang saya dapatkan, ketika kita membantu orang lain, jangan pernah mengharapkan bantuan itu datang dari dia. Tapi mungkin suatu hari akan seseorang akan membantu kita dalam satu masalah. Itu salah satu buku yang saya baca. Dan mungkin kenapa sih harus budaya positif? Yang kita harapkan ketika budaya positif ini dipraktikkan di sekolah, dan ini akan membantu sekolah untuk menjadi mencapai tujuan kurikulum merdeka yang P5
5 ya. Program penguatan Profil Pancasila seperti itu. Nah, itu mungkin ya sampai sini. Maka ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan? Disampaikan, Mungkin Ibu komentar. pertanyaan atau tanggapan tentang apa yang kita bahas hari ini? Buat ya, ada pertanyaan? Yang awal-awal yang Merdeka Belajar gitu kan, yang setelah dipaparkan oleh Bapak dan Ibu di depan gitu, muncul pertanyaan dari saya, bedanya Merdeka Mengajar dengan belajar berdiferensiasi siswa itu apa? Karena kan secara konsep tuh hampir sama ya, tetapi prakteknya mungkin bisa dibedakan atau memang tidak ada bedanya. Mangga silakan. Kalau untuk Merdeka Belajar yang tadi ya Bu ya sudah disampaikan bahwa ketika kita dapat memaksimalkan potensi siswa, kita dapat menuntut siswa untuk mencapai potensi tertingginya, itu merupakan merdeka dalam belajar. Dengan siswa itu dengan cara siswa seperti apa, dengan minatnya seperti apa, itu merdeka belajar. Nah, untuk belajar berdiferensiasi mungkin kita akan bahas next episode, karena kita sedang mempelajari modul berdiferensiasi, belajar berdiferensiasi. Untuk saat ini, mohon maaf, mungkin ini bisa jadi PR kita semua. Yang saya ketahui tentang belajar berdiferensiasi itu belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, kebutuhan siswa itu kita sudah suka, kalau saya pribadi PJOK itu suka pretest sebelum belajar. Ya, saya biasanya melihat tingkat kebugaran jasmani siswa. Ya, ada low, ada mid, ada high. Nah, ini yang high biasanya beban belajarnya lebih banyak daripada yang low. Beban. Kalau yang low itu di pelajaran PJOK lebih banyak melakukan gerakan daripada yang high. Jadi lebih banyak variasi gerakannya. Itu yang saya terapkan dalam pembelajaran saya. Untuk yang mid ini bisa mix, bisa banyak bergerak dan bisa bebannya tinggi, seperti itu. Itu untuk yang saya ketahui tentang belajar berdiferensiasi. Nah, untuk lebih panjang dan dalam mungkin next episode kita akan bahas ini. Untuk sekarang penerapan budaya positif di sekolah, karena itu sebagai dasar bahwa merdeka belajar itu berawal dari diri sendiri. Kenapa sih harus motivasi intrinsik? Ya, kenapa harus motivasi? Itu balik lagi ke itu Bu. Ya, kalau kita mengajar tanpa memaksa kepada siswa dan siswa belajar tanpa dipaksa oleh guru, apa yang akan terjadi kira-kira? Kalau Pak Ki Hajar Dewantara menyampaikannya bahwa siswa itu harus nyaman dan bahagia. Dalam Merdeka Belajar itu siswa itu harus nyaman dan bahagia. Ya, jadi kita titik powernya itu Merdeka Belajar itu bahagia dan nyaman. Siapa yang melakukannya? Kita dan siswa dan warga sekolah. Ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mangga ada pertanyaan lagi? Mangga Bu. Izin bertanya, mungkin Bapak atau Ibu punya tips atau cara bagaimana menumbuhkan motivasi internal bagi siswa, terutama dalam hal pembelajaran atau kegiatan sekolah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dengan Ibu Tia. Ibu Tia. Terima kasih sebelumnya Ibu Tia. Ini erat hubungannya kembali lagi dengan pembuatan keyakinan kelas terlebih dahulu. Jika kita sudah membuat keyakinan kelas, atau kalau misalnya belum membuat keyakinan kelas, ditanyakan keyakinan yang kamu percayai. Misalnya keyakinan yang kamu percayai kalau mau menjadi murid yang baik itu seperti apa? Atau kalau kamu misalnya, kamu cita-citanya apa? Oh, pengen jadi misalnya profesor. Nah, kalau misalnya jadi profesor, keyakinan apa yang kamu yakini? Keyakinan apa yang kamu yakini untuk meraih menjadi seorang profesor? Jadi kita tetap berlaku sebagai manajer. Jadi kalau misalnya kita tadi kan posisi kontrol, jadi kita tetap harus berusaha berlatih
untuk menjadi posisi manajer. Jadi semua kita bisa lalui, tapi yang paling penting supaya motivasi internal itu berhubungannya dengan keyakinan. Jadi kembalinya ke sana. Bagaimana puas atau mau ditambah dengan rekan-rekan lain? Sudah. Terima kasih. Sedikit menambahkan, kalau kita meyakini itu akan itu yang akan kita jalankan. Seperti halnya sholat, kita yakin ya, kalau sholat, kalau orang yang sholat tidak akan dapat siksa, kita yakin. Kalau misalkan kita meninggalkan sholat, kita akan dapat siksa. Tanpa disuruh, kita udah yakin bahwa itu hal yang benar gitu ya. Itu timbul rasa atau motivasi intrinsik. Ini balik lagi ke dalam diri sendiri. Ketika aku sudah yakin pada mau ya, tidak akan mungkin ini. Jadi tadi benar kata Bu Siti, kita di kelas sebelum memulai kita bikin keyakinan yang berawal dari peraturan kelas. Contoh, masuk tepat waktu, ini peraturan. Kemudian tidak boleh berisik atau tidak mengganggu orang lain dalam belajar. Nah, dari kedua ini masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hal yang bersifat universal. Kalau tidak boleh berisik dan harus masuk tepat waktu, berarti masuknya kemana? Menghargai atau tanggung jawab, ya. Menghargai dan tanggung jawab. Berarti itu keyakinan yang harus dipegang. Nah, itu yang dipegang dan itu yang dijalankan oleh kita semua. Dan mungkin ini harus dibikin juga keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah di mana asalnya? Berasal dari visi misi sekolah. Visi misi sekolah sudah kita bahas di pertemuan kemarin bahwa visi sekolah adalah menciptakan hilap dia gitu. Ada benar? Itu. 1/3. Oh ya, itu visi-visi bisa kita lihat Bapak Ibu. Nah ini terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai religius, kultural, kewawasan lingkungan. Jadi 3 yang kita sekolah kita itu unggulkan. Yang pertama teknologi, informasi, kemudian ada religius dan berwawasan lingkungan. Nah itu udah mencakup semua keyakinan yang akan diturunkan menjadi keyakinan kelas atau peraturan sekolah seperti itu. Udah mungkin ya cukup ya untuk maksimalkan waktu. Oke, sudah 2 jam kita bersama di sini. Mungkin ya Bapak dan Ibu, waktunya juga sudah cukup. Mudah-mudahan ada timbul pertanyaan-pertanyaan dan keingintahuan Bapak dan Ibu supaya lebih banyak menggali lagi. Sebetulnya materi-materi ini juga ada di PMM Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mau juga gitu ya. Kemudian kita juga bisa sharing, mudah-mudahan di kesempatan lain kita juga bisa sharing lagi ya. Mungkin di tadi yang kata Bu Atia tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Mungkin juga nanti kita bahas lagi dari Bapak dan Ibu supaya kita bertambah pengetahuan dan mewujudkan visi sekolah kita itu. Baik, mungkin selanjutnya ada refleksi Bapak dan Ibu yang bisa diisi oleh Bapak dan Ibu ya. Mungkin nanti di-share ya di grup ya. Di-share di grup Bapak dan Ibu, boleh diisi refleksinya di grup langsung di situ mengenai kegiatan kita hari ini. Boleh dibuka di grup dan di-share udah deh. Sudah di-share katanya. Silakan boleh diisi hasil refleksi dari kegiatan kita hari ini.
itu sekaligus sebagai daftar hadir dan prasyarat untuk mendapatkan sertifikat. Begitu Bapak, Ibu Bapak ya. Kami mohon masukannya dari Bapak dan Ibu. Oke, sudah terbuka Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah terbuka Bapak dan Ibu. Jangan lupa dikasih nama ya Bapak dan Ibu. Bisa menambahkan nggak Bu? Tanda plus. Dasarnya? Oke. Tanda plus. Ya. Ada tanda plus. Ada? Di bawah. Ya. Boleh diklik tambah. Klik tambah, jangan lupa diberi identitas Bapak dan Ibu. Aduh, ada yang lagi. Ya, ini akan muncul langsung di layar ya, hasil refleksi dari Bapak dan Ibu. Pertanyaannya yang pertama ini apa yang telah saya pelajari? Ya. Kemudian rencana apa yang dilaksanakan? Kemudian rencana tindak lanjut apa yang akan dilaksanakan? Di layar. Nggak apa-apa, kan cek abis kita yang salah, sadaya kayak win. Win. Ya. Nggak ada yang Tidak salah. ada yang salah Bapak dan Ibu. Ya. Oke, Bu Atia. Contohnya, Yang buat dia ya, saya mempelajari tentang materi budaya positif, hukuman dan konsekuensi strategi jaga institusi. Rencana apa yang akan dilaksanakan ingin menerapkan kesepakatan kelas untuk menciptakan keyakinan kelas. Oke, mantap. Rencana tingkat lanjut untuk lebih memahami karakter siswa dan bagaimana cara memahami bulan. Oke, mantap. Ya. Saya mencoba menerapkan kesepakatan kelas ya Bapak dan Ibu di kegiatan pembelajaran saya khususnya matematika gitu. Ternyata ini sangat efektif Bapak dan Ibu. Ketika tadi yang ada kesepakatan kelas itu, jadi ketika ada anak yang melanggar, kita tinggal perlihatkan lagi, kesepakatan awalnya apa. Jadi anak sadar, oh iya Bu. Dan itu sangat efektif Bapak dan Ibu. Jadi pembelajaran jadi lebih berjalannya jadi lebih lancar. Ini Pak Teddy udah mengisi yang kedua, membuat peraturan kelas, motivasi belajar, segitiga restitusi dan lain-lain. Rencana apa yang akan dilaksanakan? Mencoba mengimplementasikan rencana tindak lanjutnya, menerapkan motivasi belajar yang tinggi pada diri sendiri dan peserta didik. Mantap Pak Teddy. Berarti next ikut CGP ya Pak Teddy. Siap, Pak Teddy di atas di CGP 12. Oke, mungkin maka dilanjut ya, kita selesaikan saja acara hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah datang dan hadir mengikuti dari awal sampai akhir. Kemudian mohon maaf apabila dalam kesempatan kami menyampaikan ada kata atau perbuatan yang tidak mengenakan di Bapak Ibu. Kemudian dari kami segitu. Bu Nurul, barangkali ada yang mau ditambahkan? ya udah cukup sepertinya ya. Intinya kami mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga di lain waktu kita bisa berbagi lagi, berbagi praktik baik dari kami atau dari rekan-rekan sekalian. Iya, baik, mungkin itu saja ya Bapak dan Ibu, sama dari saya juga. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu di sini kehadiran kami di sini berbagi praktik baik menjadi manfaat untuk Bapak dan Ibu. Juga Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini mendapatkan pahala atas kerinduannya datang ke sini, menambah ilmu dan mencari ilmu ya Bapak dan Ibu. Dalam upaya mencari ilmu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tutup mungkin ya kegiatan kali ini. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya.